Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azka Syafira Liviandra, salah satu mahasiswa Universitas Al-Azhar Kairo, atau bisa disebut sebagai Masisir, mahasiswa Indonesia di Mesir. Pada video ini, saya akan membahas tentang Masisir ideal versi saya. Dan Masisir yang ideal versi saya adalah Masisir yang memegang erat prinsip utamanya. Selama hampir 2 tahun tinggal di Kairo, saya banyak mengamati apa yang terjadi di sekitar saya. Dan saya menemukan beberapa problematika di kalangan Masisir. Salah satunya adalah toxic productivity. Apa itu toxic productivity? Dilansir dari psychology.minus.ac.id, toxic productivity adalah obsesi untuk terus berbuat sesuatu, apapun itu, terutama dalam pengembangan diri. Salah satu faktor pemicunya adalah FOMO. Apa itu FOMO? Fear of missing out. Akan segala sesuatu yang orang lakukan. Dan dia berkeinginan untuk melakukan apa yang orang lain juga lakukan, tanpa mengetahui apa tujuan dari hal yang ia lakukan tersebut. Dan dia juga tidak mengetahui apakah yang ia lakukan akan membantu dalam mencapai tujuan utama atau hanya membuang-buang tenaga dan waktu saja. Seperti beberapa orang yang saya temui mengikuti kelas atau kajian sebelum mereka mengetahui ilmu apa yang akan mereka tekuni dan sebelum mengetahui urutan tingkatan mengkaji suatu ilmu. Bisa disimpulkan bahwa tujuan itu sangatlah penting. Dan dalam mencapai tujuan tersebut, kita butuh prinsip yang akan kita pegang untuk membantu kita mencapai tujuan tersebut. Prinsip adalah pedoman dalam berpikir dan bertindak yang merupakan roh dari suatu perubahan atau perkembangan. Dalam konteks ini, prinsip bisa diartikan sebagai pedoman bagi Masisir dalam mengerjakan segala sesuatu, terutama dalam mengejar tujuan utamanya, yaitu peningkatan kualitas di bidang akademik dan keilmuan. Setiap Masisir harus memiliki batas standar kualitas di setiap kegiatan, di mana setelahnya mereka bisa mengetahui mana kegiatan yang lebih pantas untuk didahulukan dan mana kegiatan yang sebaiknya hanya dijadikan sampingan. Standar kualitas inilah yang harus mereka pegang sebagai pedoman untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang ada. Sebagai penuntut ilmu, seyogyanya Masisir memiliki prinsip untuk fokus dalam meningkatkan kualitas di bidang akademik dan keilmuan. Lalu, bagaimana menjadi Masisir yang memiliki prinsip dan memegang erat prinsip tersebut? Prinsip yang akan mengarahkannya pada setiap pekerjaan yang benar-benar memberi manfaat yang jelas dan membantunya mencapai tujuan utamanya, yaitu peningkatan kualitas di bidang akademik dan keilmuan. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk menjadi Masisir yang memegang erat prinsip utamanya. Di antara langkah-langkah tersebut, saya akan membahas 3 langkah yang bisa dilakukan untuk menjadi Masisir yang memiliki prinsip dan memegang teguh prinsip utamanya. Langkah yang pertama, mengetahui tujuan dan target yang ingin dicapai selama masa studi. Dalam masa studi yang singkat, kita harus mengetahui tujuan dan target apa yang harus kita capai sebelum masa studi selesai. Apakah itu menghatamkan kajian ilmu nahwu atau bahkan menjadi pebisnis yang sukses? Pilihan ada pada diri kita masing-masing. Yang kedua, dalam proses mengetahui tujuan dan target, kita butuh self-awareness, yaitu mengetahui potensi diri serta minat dan bakat yang ada dalam diri kita. Teruslah mencoba sesuatu untuk mengetahui potensi yang sesuai dengan minat dan bakat yang ada pada diri kita. Yang ketiga, power management, yaitu mendahulukan hal yang primer dan menjadikan hal yang sekunder sebagai sampingan. Karena untuk mencapai tujuan utama, kita harus memfokuskan diri kita kepada hal-hal yang akan membantu dalam mencapai tujuan utama. Walaupun di sana ada kegiatan lain yang bermanfaat, maka bisa dijadikan sampingan, sedangkan jika itu menjadi distraksi, maka kita harus menghindarinya. Jika kita tidak menghindarinya, maka kita tidak akan bisa mencapai tujuan utama. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga setelah ini kita dapat mengetahui apa yang dicari dan harus kita capai selama masa studi yang singkat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.